agama adalah candu, ya. Opium of the people, opium bagi masyarakat. Agama adalah candu. Dan banyak orang yang mempelajarinya dalam sejarah. Ini adalah kalimat yang membuktikan Karl Marx anti agama. Dan bahkan ada yang mengatakan Karl Marx itu ateis. Oke, selamat datang kembali dalam channel kita Hanya Alkitab. Channel kita yang selalu berbicara mengenai teologi, doktrin, dan juga fenomena kekristenan di zaman sekarang. Dan hari ini kita belajar satu hal yang cukup berat, tapi sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari karena menyangkut sejarah, ya. Kita akan belajar mengenai Karl Marx, ya, dan teologi pembebasannya. Mungkin Bapak Saudara yang belajar sejarah tidak mungkin tidak kenal Karl Marx. Begitu juga yang belajar ekonomi, ilmu sosial pasti semua kenal dengan Karl Marx. Nah, apa hubungan Karl Marx dengan filsafat atau teologi? Karena Karl Marx ini juga filsuf yang sangat terkenal. Dia sosiolog, ya. Dia juga banyak memberikan komentar-komentar yang dipakai sepanjang zaman sampai sekarang, dan hari ini kita bisa belajar dari narasumber kita, Bapak Edward Daniel Simamora. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom, selamat malam, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya sedikit memperkenalkan beliau karena beliau masih muda, sungguh luar biasa ya, pemikiran anak muda, tapi belajar filsafat lebih dalam. Beliau ini menyelesaikan S1-nya di STT Intim Makassar. Betul, Pak, ya? STT Betul, Pak. Intim Makassar, dan beliau juga sempat belajar di STT Jakarta dulunya. Beliau sibuk juga di dalam pelatihan gereja, volunteer gereja. Betul, Pak, ya? Iya, Pak. Beberapa kali saya baca juga ada beberapa di gereja-gereja Protestan, kebanyakan, hampir semua memang di gereja Protestan. Nah, hari ini kita akan belajar dari beliau. Saya ditemani dengan Pak Melgi hari ini yang mencoba bertanya-tanya untuk menggali tentang Karl Marx dan teologi pembebasannya. Pak Edward, saya mulai saja langsung. Ya, silakan, Pak. Karl Marx ini kan terkenal dengan kalimatnya yang saya yakin semua orang pernah baca. Agama adalah candu, ya. Opium of the people, opium bagi masyarakat. Agama adalah candu. Dan banyak orang yang mempelajarinya dalam sejarah. Ini adalah kalimat yang membuktikan Karl Marx anti agama. Dan bahkan ada yang mengatakan Karl Marx itu ateis. Nah, sebenarnya dari mana dasar perkataan Karl Marx ini? Dan sebenarnya apa makna sebenarnya dia mengatakan agama adalah candu? Oke, baik. Terima kasih, Pak Harold. Jadi sebelum saya masuk ke kutipan itu, Pak, saya perlu klarifikasi dulu. Ya. Jadi ucapan Karl Marx ini adalah, kalau bagi saya sih, salah satu kutipan yang paling terkenal sekaligus paling digagal pahami oleh banyak orang, gitu. Karena ketika kita bicara tentang Marxisme sendiri, pembaca-pembaca Marx yang serius itu pasti akan bertanya, itu Marxisme yang mana? Karena di dalam tubuh Marxisme itu pemikir-pemikirnya tidak 100% sepaham. Ada Marxisme klasik, ada Marxisme ortodoks, ada Marxisme revisionis, kemudian ada Marxisme heterodoks bahkan. Jadi kadang-kadang penafsir-penafsir Marx ini bisa membaca tulisan Marx secara berbeda dan sampai di kesimpulan yang berlawanan, begitu, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak bertanya tentang katakanlah narasi opium, agama sebagai opium, kita kan harus ke teks asli, Pak, ya. Jadi dia menulis kritikan sebenarnya terhadap pemikiran filosofis Hegel. Jadi ini adalah disertasi yang dia tulis di Jerman. Jadi sebelum surat kabarnya itu di Bredel dan dia diusir dari Jerman. Saya cerita sedikit, Pak, ya, tentang perjalanan hidupnya. Jadi Karl Marx ini dia lahir tahun 1818, awal abad 19, kemudian
ketika dia berumur 16 tahun dia kuliah di Bonn, di University Bonn selama 1 tahun. Tapi dia belajar hukum karena ayahnya adalah seorang pengacara. Nah, jadi sekeluarga mereka itu dulu adalah orang Yahudi. Tapi karena ada kebencian terhadap Semitisme di Jerman, mereka sekeluarga pindah ke Katolik gitu, Pak. Untuk supaya ayahnya bisa diterima dan bisa berkarir di sana. Nah, dia tentunya ikut dengan keluarganya masuk sebagai orang Katolik, tapi akhirnya di dalam perjalanan intelektual dan perjalanan hidupnya itu kelihatan bahwa dia sebenarnya adalah seorang ateis gitu. Nah, dan secara legal memang dia meninggal dalam keadaan ateis. Nah, sesudah dia kuliah selama 1 tahun, dan kalau menurut beberapa catatan itu kuliahnya lumayan berantakan, Pak ya. Jadi dia suka berkelahi, suka minum minuman keras, bahkan bermasalah dengan kelompok-kelompok bersenjata di sana. Dia pindah ke Berlin, Universitas Berlin. Dari Bonn dia pindah ke Berlin, kuliah filsafat, dan sampai dia lulus dan dikukuhkan sebagai seorang doktor filsafat. Nah, sesudah dia lulus sebagai doktor filsafat, dia menjalani karir selama 2 tahun sebagai pimpinan sebuah redaksi surat kabar yang radikal gitu, Pak. Nah, tidak butuh waktu lama, 2 tahun sesudah surat kabar itu mengemuka, pemerintah membungkam dia, bahkan mengusir dia dari Jerman. Jadi kalau saya tidak salah tahun 1843, 2 tahun sesudah dia lulus sebagai seorang doktor filsafat, dia menikah dan melarikan diri dari Jerman ke Prancis. Nah, di Prancis dia mulai bertemu dengan tokoh-tokoh sosialis, kemudian berkenalan dengan rekannya Engels yang bersama-sama dengan dia menulis banyak karya, sampai akhirnya atas permintaan pemerintah Jerman juga dia diusir lagi, Pak, dari Prancis. Nah, dari Prancis dia melarikan diri ke Belgia, kemudian tahun 1948 dia ikut revolusi di Prancis, di beberapa negara pada waktu itu, tapi kemudian karena revolusi itu mengalami kekalahan, dia kembali diusir dan pindah ke London sampai dia meninggal dalam keadaan ateis gitu. Jadi dari perjalanan hidup ini juga sebenarnya Marx sendiri sesudah ini, Pak ya, sesudah dibaca dengan sangat dekat oleh beberapa orang pakar, dia juga mengalami perubahan dalam pemikirannya. Jadi ada pembagian yang sangat umum dikenal, Marx muda dan Marx tua. Jadi Marx muda itu adalah Marx yang sebelum kekalahan revolusi tahun 1848, dan Marx yang terkemudian sesudah dia mengalami kekalahan, dia mundur, kemudian dia membaca ulang Hegel, dan kemudian muncul dengan tulisan yang sama sekali berbeda gitu. Nah, itu sekilas tentang perjalanan hidupnya, Pak ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke agama, tentu kadang-kadang orang ini, Pak ya, mendekati Marx itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dan karena itu suka nggak ketemu begitu, Pak. Ada yang menilai Marx itu sebagai seorang filsuf, ada yang menilai dia sebagai seorang pakar teori sosial, ada yang melihat teori politik dan seterusnya. Nah, bagi saya, dan ini juga yang menjadi pergumulan teologi pembebasan di periode berikutnya, karena tidak pernah ada kesepahaman antara pembaca Marx tentang mana yang menjadi inti, yang menjadi jantung bagi pemikiran Marx. Apakah idealisme, apakah materialisme, apakah dialektisme. Nah, dan karena itu saya mau coba dekati persoalan ini dengan bagaimana teologi pembebasan kemudian mengalami perlawanan dari gereja Katolik gitu, Pak. Jadi kan dulu, kalau tadi kan Bapak pertanyaannya bagaimana Marx dan teologi pembebasannya gitu. Nah, saya warna dari pertanyaan ini ada kesan bahwa teologi pembebasan ini berhutang kepada Marx. Bahkan bisa dikatakan diteruskan dari Karl Marx sendiri. Tapi kalau menurut pembacaan saya itu bukan dari Marx gitu, Pak. Jadi apa boleh saya mulai dengan sejarah teologi pembebasan dulu, Pak, sebelum saya masuk boleh. ke Tapi Pak Edward, yang tadi pertanyaan saya, agama adalah candu, itu sebenarnya makna dari Marx apa? Oh, oke. Ya. Jadi kalau menurut pembacaan saya, Pak ya, dari sebelum kita bicara tentang agama, kan kita harus lihat secara legal. Secara legal Marx itu dia seorang ateis. Ya. Tapi kalaupun dia seorang ateis, belum tentu dia percaya atau tidak percaya Tuhan gitu. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang ateis yang secara legal dia ateis, tapi dia juga percaya bahwa ada Tuhan gitu. Kemudian
apakah dia percaya, apakah dia bersimpati atau tidak bersimpati dengan agama. Karena ada orang yang percaya Tuhan, tapi dia tidak bersimpati dengan agama. Dan yang terakhir, apakah dia menganjurkan, bahkan mewajibkan ateisme di dalam sistem berpikirnya, begitu Pak. Nah, kalau saya mau jawab pertanyaan itu, Marx itu memang secara legal adalah seorang ateis. Kemudian dalam lingkar berpikirnya, karena dia adalah seorang materialis, dia tidak percaya Tuhan itu ada. Kemudian yang ketiga, ketika kita bertanya apakah komunisme itu ateis, apakah nanti ketika PKI berkuasa semua orang akan tidak beragama begitu? Kalau bagi saya itu salah, karena dalam karya Marx yang dikumpulkan itu ada surat-surat yang dia kirimkan kepada saya lupa siapa namanya, rekan dia di dalam di internasional pertama. Jadi dia menceritakan bagaimana dia membantah Bakunin ketika seorang tokoh revolusioner mengusulkan aturan untuk mewajibkan ateisme bagi semua anggota persekutuan buruh internasional. Dan dari posisi itu, dari surat-surat itu juga saya bisa menilai bahwa betul bahwa Marx adalah seorang ateis, dia seorang materialis, tapi dia tidak setuju bahwa komunisme dan Marxisme itu diidentikan dengan agama. Dia bilang di internasional tidak punya divisi teologi, jadi kita tidak mau bicara tentang agama, gitu. Oke. Saya mulai dari situ dulu. Oke, siap, boleh, lanjutkan. Oke, saya coba ke teologi pembebasan dulu Pak ya, sebelum kita balik ke agama. Jadi ada kalau bagi saya sih ada jurang yang besar yang memisahkan antara pemahaman orang tentang posisi Marxisme di dalam teologi pembebasan secara umum, secara awam, dengan pembaca-pembaca yang serius begitu. Nah, orang-orang awam itu sering melontarkan tuduhan bahwa ini teologi pembebasan ini hanya teologi Marxisme yang diteologikan begitu. Marxisme yang menggunakan teori Marx kemudian dibahasakan kembali dalam bingkai berpikir teologis. Tapi kalau bagi pembaca-pembaca yang lebih dekat, bahkan kalau kita melihat tokoh-tokoh teologi pembebasan perdana di Amerika Latin, katakanlah misalnya Guterres, kemudian John Sobrino, Segundo, dan lain-lain, itu mereka memang pernah belajar Marxisme di Prancis, kemudian di negara-negara Eropa lah gitu Pak. Sebelum mereka kemudian kembali dan diangkat sebagai uskup dan lain-lain. Nah, katakanlah saya angkat satu kasus Pak ya. Dulu ketika teolog-teolog pembebasan pertama dibungkam oleh Gereja Katolik melalui surat saya lupa bahasa Latinnya, tapi dalam bahasa Inggris itu Instruction on Certain Aspect of Liberation Theology. Itu ditandatangani oleh Kardinal Ratzinger yang waktu itu jabatannya masih pimpinan Kongregasi Suci untuk Iman Katolik, doktrin iman. Nah, di dalam surat itu ada beberapa butir kecaman, Pak ya. Jadi mereka mengatakan bahwa teologi pembebasan ini yang pertama tidak bisa diterima oleh gereja karena mendasarkan teorinya pada Marxisme yang sebelum munculnya kelompok teologi pembebasan perdana itu memang sejak tahun sejak awal abad 20 sudah banyak tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh gereja Katolik untuk melawan Marxisme begitu. Nah, sehingga ketika kelompok ini bangkit, Ratzinger mengacu kepada surat-surat dan dokumen-dokumen itu dengan mengatakan bahwa karena Marxisme adalah seorang ateis dan tidak bisa diterima di dalam gereja, maka bangunan teologi apapun yang mengalir dari kerangka berpikir itu tidak bisa ditoleransi sebagai bahan ajaran begitu. Nah, tapi ada perlawanan gitu. Mungkin pada waktu itu Leonardo Boff berhasil dibungkam, tapi ada perlawanan dari Juan Segundo dan dia mengkritisi surat itu. Jadi dia bilang awalnya memang apresiatif, dia bilang betul bahwa teologi pembebasan ini atau produknya yaitu gereja masyarakat itu berpotensi disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya seperti akademisi atau gereja-gereja lokal karena di dalamnya ada otonomi dalam mengkonstruksi teologi, dalam menafsirkan natur gereja, dalam membangun eklesiologi dan seterusnya. Kemudian betul bahwa teologi pembebasan itu bisa jadi di dalamnya itu ada orang-orang yang memang menggunakan dasar berpikir materialismenya Marx, sehingga mereka mereduksi pengalaman manusia ke dalam persoalan-persoalan sensorik gitu. Apa yang terjadi di dunia materi. Nah, itu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh teologi klasik atau teologi Eropa gitu. Nah, sampai di situ Juan Segundo mengakui bahwa ya betul, itu kritik yang sah gitu. Tapi ada beberapa hal yang kelihatannya gagal ditangkap oleh kardinal, ditangkap oleh Ratzinger. Dia bilang pertama, Ratzinger gagal memahami bahwa teologi pembebasan khususnya generasi pertama di Amerika Selatan, Pak ya, itu bukan sebuah gerakan yang tunggal begitu yang dalam bentuk satu tubuh yang kokoh dengan konstruksi yang punya satu meta naratif yang lengkap gitu, bukan. Ini justru teologi pembebasan generasi pertama ini masih dalam bentuk masih muncul dalam bentuk produk-produk
yang bereaksi terhadap teologi klasik. Jadi mereka sebenarnya sedang keluar dari bingkai berpikir teologi idealnya orang Eropa. Ya. Nah, itu kritiknya yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak setuju bahwa teologi pembebasan secara keseluruhannya itu yang harus ditolak gitu. Dia setuju bahwa sebagian unsur-unsur dalam teologi pembebasan itu memang tidak bersesuaian dengan bangunan berteologi gereja Eropa. Tapi tidak berarti semuanya itu harus disingkirkan. Kemudian yang ketiga, kritiknya Segundo itu adalah bahwa bahkan Ratzinger sendiri gagal memahami apa itu Marxisme gitu. Ketika dia mengatakan bahwa mereka melandaskan bangunan berteologinya di atas bingkai ateisme atau Marxisme. Dia menganggap Marxisme dan ateisme itu adalah dua hal yang sama begitu. Padahal seorang pembaca dekat Marx itu seharusnya tahu perbedaannya. Dan memang persoalan Segundo adalah sebagai seorang pembaca kita tidak pernah mempunyai hak untuk menentukan inti pemikiran dari Marx itu apa gitu. Jadi misalnya kalau bagi saya inti pemikiran Marx itu adalah kritik sosial gitu. Nah, pembaca yang lain dia bilang intinya adalah kesadaran kelas. Kemudian yang lain kritik terhadap ketatanegaraan. Kemudian pembaca yang lain bilang intinya adalah ateisme. Nah, bagi Segundo bagi Segundo otoritas gerejawi tidak punya wewenang untuk menentukan apa yang menjadi dasar atau tubuh di dalam pemikiran Marx. Nah, karena itu ketika kita mengkategorikan pemikir-pemikir Marxis mulai dari yang klasik, kemudian ortodoks, revisionis dan heterodoks, kita harus secara hati-hati menguji berapa persen pemikiran Marx yang dijadikan sebagai dasar berpikir begitu. Nah, kalau yang klasik kan kalau misalnya klasik dan ortodoks itu sering digunakan secara terbalik gitu Pak ya. Jadi dianggap sebagai hal yang sama lah. Jadi klasik itu yang benar-benar ditulis oleh Marx sendiri. Kemudian ortodoks itu adalah yang masih menjaga secara ketat pemikiran-pemikiran Marx, termasuk Komunis Manifesto. Bukan Komunis Manifesto. Das Kapital jilid 2 dan 3 karena itu diterbitkan dan diselesaikan sesudah Marx meninggal. Jadi itu ditulis oleh Engels, diselesaikan oleh Engels, tapi masih menjaga ortodoksi pemikiran Marx. Dan karena itu masih masuk kategori ortodoks. Tapi pemikir-pemikir selanjutnya seperti Lenin, Stalin, kemudian Mao Zedong, itu kita sebut sebagai Marxis revisionis karena mereka tidak setia kepada ortodoksi Marx gitu. Mereka menggunakan pemikiran Marx, tapi kemudian menginput pemikiran mereka sehingga ini menjadi katakanlah sebuah kompendium yang sudah berbeda wajahnya begitu. Istilahnya yang Lenin yang segala macam itu menjadi Marx yang versi radikal, Pak ya. Betul, dalam hal tertentu radikal, tapi dalam spektrum seberapa persen Marx mempengaruhi pikiran mereka itu sudah tidak ini lagi Pak, sudah mulai bergerak, ya sudah mulai melenceng ya. Tapi belum bisa disebut melenceng juga karena sumbangsi Marx itu masih besar. Nah, orang yang kita sebut melenceng itu adalah Marxis heterodoks. Heterodoks itu seperti katakanlah Slavoj Žižek Pak ya. Slavoj Žižek pernah mengilustrasikan derajat seberapa besar persentase seorang Marxis, seberapa Marxiskah seseorang sehingga kita bisa menyebut dia sebagai seorang Marx gitu. Nah, dia pakai ilustrasi begini Pak. Di Rusia pernah ada sebuah stasiun radio. Jadi penyiarnya sedang siaran, kemudian ada penelpon yang bertanya, Pak, gitu, apa betul Pak Daniel itu memenangkan sebuah mobil gitu. Nah, si penyiar ini menjawab, ya, tapi. Nah, istilah iya dan tapi ini sangat berbahaya gitu. Karena selanjutnya, iya, tapi bukan mobil, tapi sepeda. Bukan dimenangkan, tapi hilang gitu. Jadi dari yang tadinya Daniel ini memenangkan sebuah mobil, ya, tapi yang benarnya apa? Daniel kehilangan sepeda. Ini ironis gitu. Jadi ya dan tapi itu sangat berbahaya. Sehingga ketika seseorang bertanya, apakah Slavoj Žižek itu seorang Marxis? Iya, tapi dia Marxis heterodoks. Marxis yang mungkin tidak sampai 10% kadar Marxnya begitu. Nah, kadang-kadang di Indonesia saat ini orang tidak tahu apa yang membedakan antara Marx, antara Engels, antara Cetong, antara Lenin, antara Bakunin, dan bahkan Slavoj Žižek gitu. Karena mereka itu ada di dalam sebuah spektrum yang sangat luas begitu. Sehingga kita nggak bisa bilang, oh Marx itu yang ini. Bahkan istilah Marx sendiri itu sudah tercerabut dari dirinya gitu. Ketika dulu waktu Marx itu masih hidup, dia pernah memarahi menantunya karena dia mendengarkan apa yang dilakukan oleh komunitas katakanlah komunitas Marxis di Prancis gitu. Dia bilang, kalau yang kalian lakukan ini Marxis, saya sendiri bukan Marxis gitu.
Itu jadi bahkan ketika dia sedang hidup pun istilah itu sudah tercerabut dari dirinya. Makanya ketika saat ini kita bicara tentang Marxisme itu harus dengan sangat hati-hati gitu. Betul. Jadi Pak Edward, sorry, yang teologi pembebasan berarti kalau dari versi Pak Edward sendiri memandangnya adalah kritik sosial ya. Istilahnya dalam kritik sosial ini karena ada penindasan terhadap masyarakat kelas bawah, begitu Pak? Ya, bisa saya ceritakan sedikit Pak ya? Ya. Jadi kan sejak abad 16 sampai 19 itu kan Amerika Selatan itu di Eropa kan, gitu, di Spanyolkan, di Portugiskan dan seterusnya. Nah, sesudah kolonialisme itu hengkang dari tanah Amerika Selatan, apa ya? Pemerintahan awal itu dipegang oleh orang-orang yang berketurunan campuran. Dan pada waktu itu ada intervensi dari Amerika Utara. Jadi kurang lebih sesudah tahun 1950-an itu ada ketegangan yang apa ya? Ketegangan yang tidak terlalu ketara tapi ada gitu Pak antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Jadi sesudah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika Utara banyak memberikan bantuan pemulihan ekonomi ke negara-negara di Eropa Barat dan Jepang. Sementara Amerika Selatan itu mereka nggak kasih apa-apa gitu. Padahal mereka merasa ya kami juga melakukan sesuatu kok di Perang Dunia Kedua gitu. Nah, tapi sesudah 1960 itu John Kennedy mengadakan sebuah program itu namanya Alliance for Progress. Jadi dia seperti menggandeng negara-negara di Amerika Latin itu untuk mengadakan pembangunan ekonomi dan seterusnya gitu. Nah, sementara di rezim-rezim pemimpin di Amerika Selatan sendiri itu ada kebijakan substitusi impor. Jadi mereka menutup barang masuk untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, tapi pada waktu itu tidak berhasil. Kebijakan ini mengakibatkan huru-hara, kemudian urbanisasi besar-besaran dan gerakan pemberontakan. Yang akhirnya gerakan pemberontakan ini melalui intervensi Amerika juga ditangani secara represif gitu. Jadi ada banyak tindakan-tindakan militer yang melanggar HAM yang dilakukan untuk menghentikan pemberontakan ini yang didukung baik secara malu-malu atau secara diam-diam bahkan secara terang-terangan oleh pemerintah di Amerika Utara gitu. Jadi pada periode ini Amerika Serikat seperti melatih militer di Amerika Latin untuk menindas orang-orang demi menjaga menjaga kestabilan ekonomi dan politik gitu. Dan ini juga sebenarnya ada kepentingan Global North. Jadi kalau kita baca teori ketergantungan, negara-negara yang sangat maju ini sebenarnya kemajuan itu hanya bisa disustain oleh kekayaan dari negara-negara tertindas, negara-negara di bawah gitu. Oke, sebentar Pak Edward sebelum dilanjut, pernah tahu teman-teman Ibu Tasya yang baru bergabung, kita ini lagi berbicara Karl Marx dan teologi pembebasan ya. Mungkin Ibu Tasya pernah dengar Karl Marx, boleh di googling juga di handphonenya. Pak Melgi, ada kira-kira? Ya, terima kasih Pak Edward untuk penjelasannya. Tapi memang kalau kita lihat bagaimana kita bisa membedakan ini dengan jelas teologi pembebasan, karena ini kan sebenarnya kan berbicara tentang sosial budaya atau kecenderung bagaimana orang-orang itu supaya tidak realistis bawah. Ya kan sebenarnya. Tapi kan ini kan mereka mengambil dari konteks dua Alkitab lalu mencoba menghubungkan dengan watak-watak Kristenan itu sebenarnya. Sebenarnya kan nggak ada kontradiksi di situ sebenarnya Pak. Bagaimana kita menjelaskan itu? Oke, baik. Ya, oke, silakan Pak, silakan. Jadi mungkin pertanyaannya kenapa kita memakai pemikiran seorang ateis gitu Pak ya untuk membangun kerangka teologi. Nah, pertama-tama bagi saya kita nggak bisa lepas dari sejarah Pak ya. Sesudah 1950 sampai 60 itu ketika John Kennedy mengadakan proyek besar-besaran aliansi untuk pembangunan, penindasan rezim militer di Amerika Selatan yang di backup oleh Amerika Utara itu secara diam-diam itu seperti dilegitimasi oleh gereja Katolik yang ada di sana gitu. Jadi bahkan sejak era kolonialisme itu gereja Katolik tanpa malu-malu itu dibonceng oleh penjajah untuk masuk dan mengkatolikkan Amerika Latin gitu. Jadi Amerika Latin ini kan sebenarnya kan kalau bagi saya seperti korban pemerkosaan ya. Jadi diberi nama Latin itu karena mereka dijajah oleh negara-negara yang rumpun bahasanya Latin. Dan peristiwa ini dilegitimasi bahkan diambil keuntungannya
oleh gereja-gereja Katolik pada waktu itu untuk menyebarkan agama Katolik kepada orang-orang pribumi gitu. Dan hal ini berlanjut sampai sesudah kolonialisme mengangkat kakinya dari Amerika Latin. Nah, di dalam perubahan kekuasaan ini, gereja seperti berhadapan dengan dua pilihan gitu. Apakah masih mau seperti gereja penjajah, jadi berpihak dengan penguasa, berpihak dengan orang-orang kelas atas, atau merekonstruksi wajahnya di Amerika Latin gitu. Nah, karena itulah ada pada tahun 1960-an pastor-pastor progresif yang punya keinginan untuk merekonstruksi wajah gereja dan relasinya terhadap negara dan terhadap masyarakat itu berkumpul, dan di sanalah Gustavo Gutierrez menyampaikan presentasi yang untuk pertama kalinya mempopulerkan teologi pembebasan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan pemikiran seorang ateis gitu? Nah, memang sudah ada penelitian yang menginvestigasi apakah tepat gitu menggunakan pemikiran seorang ateis. Nah, ironisnya investigasi itu malah memperlihatkan bahwa banyak pemikir-pemikir Kristiani yang secara tidak sadar menggunakan sistem berpikir Plato, Aristoteles, Socrates, bukan orang-orang yang tidak pernah mengenal kekristenan begitu. Sehingga bagi saya ini bukan menjadi masalah asal frameworknya itu tidak dibangun di atas kritik yang berbau ateis ini. Nah, saya mau singgung sedikit kutipannya Pak ya. Jadi kalau di kritik terhadap filsafat Hegel itu dibilang agama adalah roh atau jiwa dari roh dari keadaan yang tidak berjiwa, kemudian nafas bagi orang-orang yang menderita, dan akhirnya opium bagi bagi masyarakat begitu. Nah, memang ada catatan yang mengatakan bahwa sesudah 1948 itu dokter-dokter di 1848 dokter-dokter di US itu sudah mengeluarkan penelitian bahwa opium itu bisa menyebabkan ketergantungan dan bisa merusak kesehatan. Tapi sebelum itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah opium itu adalah sarana rekreasi dan penghilang rasa sakit. Jadi bahkan digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, tapi tidak menyembuhkan penyakit. Nah, di situ sebenarnya kritiknya Marx. Karena di kalimat sesudahnya dia mengatakan bahwa peniadaan terhadap agama sebagai ilusi. Nah, itu yang orang tidak baca gitu. Orang hanya menangkap peniadaan sebagai peniadaan agama. Dia berhenti di situ. Padahal sebenarnya peniadaan agama sebagai ilusi gitu. Jadi serangannya Marx ini bukan kepada produknya, bukan kepada agama atau lembaganya, tapi kepada cara menggunakannya. Karena pada waktu itu kekristenan Eropa salah menggunakan otoritasnya sebagai agama gitu. Jadi intinya sebenarnya agama itu yang dimaksud Marx sendiri nafas untuk membuat masyarakat itu tetap berharap dan bertahan sebenarnya ya Pak Edward. Ya? Betul. Iya. Jadi itulah opiumnya. Begitu Pak Melgi. Baik Pak, iya. Oke, ada lagi Pak Melgi? Ya, lanjut aja dulu Pak nanti. Oke. Tapi kalau saya sedikit menyinggung ke teologi praktisnya Pak Edward, sebenarnya orang-orang Latin Amerika Selatan ini dasar mengambil teologi pembebasan ini apakah ada dari Alkitab atau memang hanya pemikiran Karl Marx sendiri? Bukan Pak, justru pemikiran Karl Marx ini tidak diambil secara langsung gitu, tapi dipakai sebagai alternatif terhadap kritik sosial. Jadi mungkin saya masuknya mulai dari ini Pak ya, dari ketakutan terhadap Marxisme dulu. Jadi kenapa kemudian ketika kita bicara tentang teologi pembebasan sebagai orang awam, itu yang kita bayangkan itu ini cuma teologi revolusi. Yeah. Teologi yang di dalamnya itu ajakan untuk melawan pemerintah, untuk memberontak dan seterusnya gitu. Karena konteks sejarahnya Marx itu memang diwarnai oleh gerakan-gerakan pemberontakan, kemudian revolusi yang mewarnai seluruh Eropa pada waktu itu, pengambilan kekuasaan secara paksa, revolusi berdarah itu yang terjadi di Eropa pada waktu itu, sehingga menimbulkan kesan bahwa Marxisme itu adalah seorang revolusioner dan adalah seorang pemikir yang menganjurkan kita untuk melakukan revolusi berdarah. Padahal kalau saya mau singgung Indonesia sedikit Pak ya. Kalau kita lihat dengan dekat, itu ketetapan MPR tahun 1996 yang melarang 1965, mohon maaf, yang melarang Marxisme itu sebenarnya bukan Marxisme klasik, Pak. Tapi itu ditulis dengan jelas pelarangan terhadap ideologi Marxisme Leninisme. Jadi sebenarnya secara jelas kita sudah
sudah tahu sebenarnya di dalam dokumen itu bahwa yang dilarang itu adalah revolusi berdarahnya Lenin. Itu yang tidak boleh kita bicarakan dan kita tidak boleh sebarluaskan di Indonesia gitu. Nah, celakanya di Indonesia orang tidak tahu bedanya gitu dan mereka menghadapi itu dengan fobia gitu. Nah, di ini sendiri di dalam teologi pembebasan sendiri memang betul bahwa kritik Marx itu digunakan tapi tidak secara langsung gitu. Kritik sosial, kesadaran kelas itu yang dipakai. Jadi misalnya kalau dulunya orang tidak menyadari distribusi kekuasaan di dalam sebuah lingkungan, katakanlah misalnya di dalam masyarakat, antara masyarakat kelas bawah dan penguasa, kelas pekerja dengan pemilik modal. Nah, di dalam gereja, kesadaran kelas itu menjadi jernih gitu. Kalau dulunya orang hanya melihat klergi atau pejabat gerejawi yang tertabis itu seperti Tuhan, begitu, apa yang mereka katakan itu yang benar, kemudian teologi itu seperti diekspor atau diimpor dari Eropa. Kebenaran itu diimpor dari Eropa, gitu. Kebenaran itu jatuh dari langit. Sementara teologi pembebasan mau melawan itu dengan sebuah sebuah gerakan perlawanan gitu. Kalau yang tadinya mereka menganggap kebenaran itu ada di Eropa, mereka bilang enggak, kebenaran kita bisa temukan di sini. Bahkan salah seorang teolog pembebasan perdana, Leonardo Boff, di dalam Ecclesiogenesis dia bilang wajah gereja itu bukan jatuh dari langit begitu. Wajah gereja itu kita bisa temukan di sini, di gereja lokal bahkan, di komunitas basis gerejawi. Ketika mereka mengadakan pendalaman Alkitab bersama-sama dengan orang awam, dan di dalamnya juga mereka punya penekanan praktis. Jadi jangan cuma pendalaman Alkitab aja, tapi penuhi kebutuhan mereka. Ada yang punya hutang, ada yang tidak bisa tidak bisa makan, ada yang tidak punya pekerjaan, ada yang bantuan konkret itu menjadi salah satu ciri dari teologi pembebasan gitu. Nah, contohnya misalnya Oscar Romero. Jadi saya cerita sedikit. Oscar Romero itu kan dia dulunya terbang dari El Salvador ke Roma karena dia mau jadi seorang uskup gitu. Kemudian dia dipulangkan dan diutus dalam tanda kutip oleh Gereja Katolik Roma untuk menghalau teolog-teolog progresif ini gitu, sebagai seorang teolog yang tradisional. Tapi kemudian tahun 1977 dia malah terlibat dalam kerjasama antara gereja Katolik lokal dengan petani-petani gitu. Mereka mengadakan program-program program literasi, kemudian organisasi mandiri, pemberdayaan dan seterusnya. Karena mereka melihat bahwa yang pertama, pemerintah itu bungkam, pemerintah tutup mata terhadap penderitaan orang miskin. Yang kedua, gereja juga menutup mata begitu. Karena itu orang-orang Catholic Action yang melatar belakangi lahirnya Gustavo Gutierrez bertemu dengan orang-orang kiri seperti ini, dan kemudian sesudah konferensi uskup-uskup di Amerika Latin diadakan, lahirlah sebuah bangunan yang namanya teologi pembebasan itu, Pak. Tapi di dalam teologi pembebasan ini ada kekerasan, Pak, ya? Ada, betul. Ada ya, angkat-angkat senjata juga ya? Teologi pembebasan enggak, Pak. Teologi revolusi yang kita seharusnya kita bisa berbeda bedakan. Ya, itu berbeda ya. Itu sama sekali beda ya. Oke. Padahal kayaknya orang menganggap teologi pembebasan kayak ada kekerasan angkat senjata. Kayaknya miss di situ ya, ada miss di situ ya. Ternyata ada evolusinya. Oke, menarik ya. Jadi memang tadi Bapak jelaskan sedikit juga dalam teologi pembebasan itu adalah bukan hanya pendalaman Alkitab, tapi kita saling membantu dan memenuhi kebutuhan kan. Berarti sosialisme ciri khas Karl Marx-nya pun main ya di dalamnya. Karena ciri khas sosialnya juga main. Nah, kalau ini saya sedikit menyinggung, menurut Pak Edward, teologi pembebasan itu masih ada kah atau masih relevan kah di zaman sekarang? Ya, untuk konteks Indonesia atau bagaimana, Pak? Dunia, nggak apa-apa, dunia. Oke, untuk konteks dunia dulu, Pak ya. Jadi kalau kita menggunakan kritik Marx terhadap Feuerbach, jadi di dalam salah satu pasal itu dia mengatakan begini, sudah cukup filsafat ini merenungkan dunia. Waktunya kita untuk mengubahnya. Gitu. Jadi kayak pada waktu itu bagi dia filsafat atau kemiskinan filsafat itu adalah kita tuh obesitas kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sudah berlembar-lembar, buku itu sudah berak-rak, tapi tidak ada artinya gitu. Sekarang waktunya kita untuk mengubah gitu. Nah, mindset ini yang diadopsi oleh teolog-teolog pembebasan, sehingga mereka tidak percaya dengan iming-iming surgawi yang ditawarkan oleh teologi Eropa pada waktu itu. Sehingga ketika ada, ini sebenarnya kritik dia juga untuk kekristenan Eropa, karena pada waktu itu ketika ada penderitaan, ketika ada ketidakadilan, gereja berkhotbah tentang surga, khotbahnya itu eskapis, melarikan diri dari dunia ini.
sehingga orang-orang yang mendengar itu seperti ternina bebuk dan membayangkan bahwa keadilan itu nanti sesudah mati, kesejahteraan dan kebahagiaan itu nanti sesudah semua ini berakhir, tapi di dunia ini penderitaan itu harus dijalani. Nah, ini yang dibongkar oleh teolog pembebasan, dan bagi saya untuk saat ini dan kapanpun itu sebenarnya di mana ada ketidakadilan, di mana ada penderitaan, dan di mana gereja menutup mata bersama-sama dengan penguasa dan pemilik modal, ini menjadi jawaban yang relevan gitu. Oke, berarti selalu menyangkut ketidakadilan sosial ya. Ya, maka di situ secara tanpa sadar seharusnya ketika kita turun dan membantu, bilanglah tidak mengatasnamakan gereja, sebenarnya kita sedang melakukan teologi pembebasan, Pak ya. Jadi bukan harus menganut Marxisme sepenuhnya kan baru bisa melakukan teologi pembebasan, tidak seperti itu seharusnya ya. Oh enggak, bukan begitu Pak ya. Bukan begitu ya. Oke, menarik. Yang mau saya tanya dari Pak Eko, sedikit kita menyinggung teologinya atau Alkitabnya. Adakah kisah di Alkitab yang bisa dihubungkan dengan teologi pembebasan? Oke, mungkin ini Pak. Jadi ada beberapa catatan, katakanlah teolog-teolog yang berusaha mengeksposisi Alkitab dari perspektif katakanlah sosialismenya Marx gitu Pak. Jadi memang ada yang menyandingkan sosialisme atau komunisme dengan cara hidup jemaat mula-mula gitu. Jadi salah satu dari roh dari sosialisme adalah semua orang memberi berdasarkan karunia-Nya, atau ini bahasa Kristianinya Pak ya, memberi berdasarkan potensinya, kemampuannya, kemudian mendapatkan berdasarkan kebutuhannya. Sehingga ada orang yang lebih membutuhkan, dia akan dapat lebih banyak. Itu nggak masalah. Sosialisme membenarkan keadaan itu. Dan di jemaat mula-mula kan kita sudah baca Pak ya, semua orang menjual, kemudian membagi-bagikan dan hidup bersama di dalam sosialisme yang Alkitabiah itu gitu. Dan saya nggak berani mengatakan bahwa itu sosialisme, tapi memang teolog itu dengan berani mengatakan bahwa Yesus adalah seorang sosialis gitu. Sudah ada tulisan begitu. Jadi itu bisa tergantung interpretasi masing-masing juga ya. Betul. Kita memasukkan dari kisah itu. Nah, kalau yang dalam Perjanjian Lama itu yang bangsa Israel dibebaskan perbudakan, apakah bisa berhubungan atau tidak sama sekali sebenarnya itu? Karena kan mereka ditindas nih. Mohon maaf Pak, tadi saya terputus Pak. Ya, apakah kalau yang kisah di Perjanjian Lama, misalnya kisah yang bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, ya mereka dikerja paksa, tapi akhirnya Musa diutus Allah untuk keluar, apakah itu boleh dihubungkan dengan teologi pembebasan? Tergantung sudut pandangnya, Pak. Jadi pertama, saya melihat memang ada kesejajaran antara penindasan yang ada di Eropa abad 19 dengan penindasan di Mesir gitu. Jadi memang ada kelas, ada kelas pekerja dan ada kelas pemilik modal atau kelas penguasa pada waktu itu. Kemudian ada penindasan, dan ketika Musa menyadarkan mereka bahwa mereka sedang ditindas dan mereka bisa pergi tanpa belas kasihan Firaun, ada suara-suara yang mengatakan begini, lebih baik kita di sini gitu. Ini sistem yang bisa menopang kita. Kita bisa hidup dan mati dengan tenang di sini. Jangan bawa kami ke dalam ruang belantara yang tidak tahu itu apa isinya gitu. Dan ketika setiap kali mereka meninggal dalam tanda kutip merasa ditinggalkan oleh Allah, mereka bersungut-sungut gitu. Betul. Jadi semangat Marx itu terlihat di sini gitu. Keberanian untuk keluar dari struktur yang menindas. Jadi di internasional itu kan, kutipan internasional itu kita hanya punya cuma rantai ini yang jangan takut kehilangan apapun. Yang akan hilang dari kalian itu cuma satu, yaitu rantai yang mengekang kalian selama ini gitu. Itu yang mendorong orang untuk bisa mengkritik kapitalisme dan penindasan. Oke. Sebelum saya lupa Pak Edward, tadi kan saya bertanya dalam teologi pembebasan pasti ada kekerasan ya, kekerasan yang tampak. Itu bisa dijelasin nggak? Kekerasan macam apa? Apakah melawan pemerintah atau bagaimana? Di dalam teologi Justru yang membedakan teologi pembebasan dengan teologi revolusi adalah protes yang tidak berdarah begitu. Dan itu terbukti dengan kematian Oscar Romero karena dia melakukan protes yang membangkitkan amarah seluruh orang-orang yang dia di El Salvador tanpa warna pemberontakan seperti apa yang terjadi di Perang Sipil di Amerika Latin. Dan akhirnya dia mati ditembak pada waktu memimpin misa. Jadi boleh mengemukakan pendapat, protes, tapi tidak ada kekerasan. Tapi tidak dengan kekerasan. Dan ini juga yang membedakan antara Marxisme-Leninisme dengan Marxisme klasik gitu. Kalau Marxisme klasik, dia sudut pandangnya begini, Pak.
kapitalisme itu sebenarnya dia pasti akan hancur sendiri gitu. Baik hancur secara total atau jatuh di dalam siklus tertentu. Jadi setiap 5 sampai 30 tahun itu semua negara kapitalis itu pasti kolaps, pasti ada krisis ekonomi. Karena memang Marx tidak sebutkan secara rinci, tapi pembacanya selanjutnya itu David Harvey menguraikan secara rinci. Ternyata di dalamnya itu ada kontradiksi internal yang membuat dia tidak bisa stabil gitu. Nah, tapi kapitalisme itu pasti akan jatuh sendiri. Nah, jadi tidak perlu dijatuhkan gitu. Nah, tapi bedanya kalau Lenin itu dia tidak berpikir begitu. Kapitalisme itu tidak akan jatuh sebelum kita jatuhkan, gitu. Karena kesadaran kelas pekerja ini tidak bisa hadir dengan sendirinya, tapi itu harus diberikan gitu melalui partai komunis gitu. Bahkan kadang-kadang secara paksa. Dan teologi pembebasan itu tidak menganut Leninisme yang harus menggulingkan dengan peristiwa berdarah seperti itu, bukan. Oke, ya kita supaya jangan salah paham ini ya. Karena banyak sekali yang mengkaitkan Karl Marx pasti Lenin atau yang lain-lain, penuh dengan komunisme dan kekerasan. Pak Melgi, ada? Silakan. Iya, baik Pak. Ada juga yang menghubungkan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 itu bagaimana Yesus sendiri bilang begini ya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada juga menghubungkan ini ya. Apakah cocok dengan ayat ini, Pak? Ya, jadi pembebasannya Yesus, Pak ya, khususnya di dalam, kalau saya tidak salah yang paling dekat dengan teologi pembebasan itu ada di Injil Lukas, Pak. Jadi pembebasannya Yesus itu Waduh, sepertinya terputus. Oke, Pak, tadi terputus, bisa diulang? Ya, baik. Oke. Ini Pak, jadi pembebasan yang ditawarkan oleh Yesus itu sifatnya transformatif. Artinya bukan dibebaskan dari atas, seperti orang yang disembuhkan dari penyakit. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang yang punya penyakit itu kan sebenarnya ada fungsi sosial yang dipulihkan di situ. Karena ketika ada orang yang sakit kusta, ada perempuan yang sakit pendarahan, sebenarnya akar penderitaan mereka itu bukan penyakitnya, tapi karena reaksi lingkungan sosial yang menolak dia dan menjadikan orang yang tidak layak untuk dianggap sebagai manusia seperti itu. Dan ketika Yesus menyembuhkan dia, itu bukan penyembuhan yang semata-mata dibebaskan dari penyakit, tapi juga dipulihkan relasinya. Nah, ketika dia mengatakan orang-orang lumpuh akan berjalan, kemudian yang buta akan melihat, dan orang miskin akan mendapat kabar baik. Nah, ini kadang jadi lelucon, Pak. Ini jadi lelucon. Kenapa? Karena orang yang sakit sembuh, tapi orang miskin kenapa cuma dikasih kabar? Kenapa? Karena mereka sebenarnya bisa menyembuhkan keadaannya sendiri, asal mereka menyadari bahwa sebenarnya kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah mereka, gitu. Jadi penyembuhan atau pembebasan yang transformatif itu sebenarnya lebih ke menyuntikkan kesadaran semantik bahwa sebenarnya bisa ini kenyataan yang tidak adil ini bisa berubah begitu. Dan itu yang kadang-kadang tidak ada di dalam pikiran orang-orang yang seperti Israel gitu, yang sudah terlalu lama dibungkam dengan, kalau dalam konteks saat ini, dengan kapitalisme begitu. Betul. Jadi seharusnya kan orang miskin mendapat kekayaan gitu ya. Tapi malah hanya dikasih kabar baik. Oke, ya itu menarik. Karena kemarin juga kami baru saja mengeksposisi yang perempuan pendarahan, karena dia memang dijauhi secara sosial kan. Tapi Yesus memancingnya keluar untuk menunjukkan diri dia telah sembuh, supaya dia diterima lagi di sosial masyarakatnya. Memang cara Yesus menarik. Ya, Pak Melgi, ada lanjutan? Oke, Pak. Ya. Cukup? Oke. Pak Edward, ada yang mau ditambahkan tentang teologi pembebasan atau Karl Marx? Mungkin saya mau singgung konteks Indonesia, Pak ya. Oke, silakan. Kenapa kemudian teologi pembebasan itu akhirnya mendapat tempat di Amerika Latin? Mungkin karena ya mereka punya katakanlah kesamaan sudut pandang dengan Marx pada waktu dia ada di Eropa. Tapi ketika orang membaca dengan secara dekat kritiknya Marx terhadap kekristenan Eropa, itu kacamata negara-negara penjajah itu kadang-kadang tidak cukup. Jadi kalau kita mau membaca Marx itu, saya secara pribadi menggunakan teolog-teolog pembebasan untuk membaca ulang Marx. Kenapa? Karena dari sudut pandang orang yang sudah pernah terjajah dan sudah pernah mengalami penindasan militer, simpati itu mereka punya.
berbeda dengan pembaca-pembaca Marx yang ada di Eropa gitu. Dan ini menjadi peluang sebenarnya untuk kita kemudian tertolong untuk melihat Marx secara lebih jernih. Dan teolog-teolog di Amerika Latin sudah berlangkah-langkah lebih maju untuk menggunakan itu dalam konstruksi teologinya. Cuma yang jadi permasalahan adalah di Indonesia itu wajah Marx itu sangat buruk lupa gitu. Jadi kadang-kadang itu diidentikan dengan anarkisme, padahal anarkisme itu kan sebenarnya adalah penyimpangan dari tubuh Marxisme gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa komunisme itu adalah ateis, tadi kita sudah bahas. Kemudian Marxisme itu adalah revolusi berdarah seperti itu. Kesalahan-kesalahan berpikir seperti inilah yang membuat katakanlah reputasi Marx itu sulit untuk dipulihkan di Indonesia. Dan ini juga kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang yang memahami keterbatasan publik untuk memahami ini gitu. Katakanlah kalau saya boleh sebut nama, tapi saya jangan sebut nama. Kalau dulu ada yang pernah menggoreng isu kebangkitan PKI gitu. Ini kan sebenarnya trik yang sudah pernah dipakai di zaman Perang Dingin gitu. Semua yang kiri, semua yang tidak disenangi oleh pemerintah, semua yang dianggap menjadi ancaman baik secara politik dan secara kultural itu disebut sebagai komunis gitu. Itu ketakutan yang lahir dari masa Frankfurt. Jadi terbangnya profesor-profesor Marxis di Jerman ketika Hitler berkuasa, mereka mendarat di New York dan kemudian membangun sebuah pusat riset budaya yang merekonstruksi pemikiran Marx di dalam realitas Amerika Serikat untuk melawan kapitalisme tapi lewat jalur budaya gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu kalau saat ini disebut sebagai marxisme kultural gitu. Nah, tapi di Indonesia ketakutannya berbeda gitu. Jadi ketakutan di Indonesia itu lebih karena kita belum baca aja. Gitu. Jadi kita akan mendapati berita tentang penyitaan buku-buku. Padahal sesudah dicek ternyata bukunya itu mengkritik Marx. Ini konyol sekali kalau menurut saya. Makanya waktu itu Profesor Martis itu mengatakan itu orang yang merazia itu orang yang bodoh-bodoh gitu. Karena mereka belum baca aja mereka sudah sitab gitu. Jadi sebenarnya reaksi berlebihan seperti ini bangkit dari ketakutan, dari ketidaktahuan gitu. Dan juga dipengaruhi oleh katakanlah propaganda yang sudah ditumbuh suburkan oleh Orde Baru zaman dulu gitu. Oke, betul. Karena memang kayaknya Karl Marx masih anti sekali ya di negara kita ini. Karena dengan tadi seperti Pak Edward bilang dengan reputasinya yang disalahpahami orang-orang ya. Atau bahkan seluruh... Oh ya, silakan Pak Melki. Maksudnya belum dibaca bukunya sudah dirobek. Artinya ya, karena sama kayak itu sekarang kan, belum menonton videonya udah komentar lebih dalam keseluruhan kan begitu kan? Belum nonton video sudah komentar ya. Apa kembali ke konteks yang tadi ya kan? Apakah nanti Bapak bisa membantah atau tidak? Apakah itu benar, statement itu benar atau tidak? Tapi kan orang bilang menurut teologi pembebasan, Kristus adalah sosok yang mewakili perjuangan, kematian dan pembelaan atau pembebasan, ya seperti ayat yang kita ambil tadi. Tapi kan secara kehidupan rohani, secara kehidupan pribadi Yesus kan tidak kesannya hidup miskin Yesus itu. Secara ini ya, jasmani ya. Bagaimana kita menjawab itu, Pak? Mohon maaf, Pak, bagaimana, Pak? Iya, pandangan Alkitab mengatakan ada orang bilang, teologi pembebasan bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah sosok yang mewakili perjuangan atau kematian, pembelaan terhadap kemiskinan, ya seperti ayat yang kita baca tadi dalam Lukas 4 ayat 18-19. Tetapi kan kalau kita melihat kehidupan Yesus itu kan sama seperti Yesus hidup seperti orang miskin dalam kemiskinan material maksudnya Pak ya. Bagaimana kita membantu itu membebaskan orang miskin padahal Yesus sendiri itu dalam miskin. Ya baik, pertama memang salah satu katakanlah saya sebut pemikiran yang sentral Pak ya, yang secara konsisten diterima oleh teolog-teolog pembebasan perdana di Amerika Latin itu adalah keutamaan terhadap orang miskin. Nah, keutamaan orang miskin itu artinya justice dan equality itu nggak bisa kita pahami seperti yang saat ini gitu, keadilan bagi semua enggak. Orang miskin itu harus di sentral, orang miskin itu harus diutamakan. Dan ketika kita melihat figur Kristus yang ketika di dunia dia itu kelihatan seperti orang miskin, ini justru menjadi tamparan bagi gereja-gereja di Amerika Latin, gereja Katolik di Amerika Latin periode 1950 dan 60 untuk mengubah wajahnya dari gereja orang kaya atau gereja orang penguasa menjadi gereja orang miskin yang justru siap untuk memiskinkan dirinya di dalam misi ini, begitu Pak. Oh, memiskinkan dirinya. Jadi ya sedikit banyaknya ada juga Pak Melki hubungannya ya. Ya, tapi kalau kita coba apa ya Pak?
apa namanya, coba kita hubungkan di gereja zaman mula-mula dulu. Bapak setuju nggak kita dulu hidup sama rata, apa namanya, makan, apa yang ada kita saling berbagi. Kan tahu juga nanti ada yang bilang gini Pak, nanti keenakan dong ini dia nggak kerja kita kasih dia makan. Bagaimana itu Pak? Oke, jadi sebenarnya Marx pernah membedah persoalan ini Pak ya, di dalam teorinya tentang materialisme historis. Jadi sederhananya begini Pak, materialisme itu kan kalau kalau diperhadapkan dengan idealisme, punya proposal bahwa apa ya, hal-hal yang terjadi di dunia ini yang secara material itulah yang menjadi dasar bagi seluruh kehidupan dan semua peristiwa arus sejarah begitu. Nah, sementara idealisme itu punya pandangan yang kebalikannya begitu. Sehingga kalau misalnya ada peristiwa bersejarah kemudian ada proses pemikiran manusia, biasanya pemikiran manusia itu dianggap bisa mengubah sejarah. Sementara Marx berpikir sebaliknya. Sejarah lah yang mempengaruhi bagaimana manusia berpikir begitu. Nah, dialektikanya Hegel mungkin lebih di daerah di langit Pak ya. Tapi kalau dialektikanya Marx itu dia melihat ada proses dialog, ada tesis dan antitesis di dalam unsur-unsur atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam sejarah manusia. Jadi dia menceritakan bagaimana sistem penataan masyarakat itu mulai dari sejak permulaan. Jadi kayak dulu dia membayangkan manusia itu hidup secara dalam sistem komunisme primitif begitu. Jadi kita berkumpul kurang lebih ada 50 orang hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama, berburu dan makan bersama-sama begitu. Tapi kemudian ada orang-orang yang muncul melawan sistem itu karena mereka punya rasa kepemilikan atau privatisasi. Saya bisa berburu lebih baik kok. Kenapa kami makannya porsinya sama gitu. Saya bisa bikin gua yang lebih bagus. Kenapa kita tinggal bersama-sama begitu. Akhirnya mulai ada privatisasi. Orang jadi punya hak milik gitu. Nah, sesudah orang punya hak milik, mulai ada kekerasan. Jadi orang-orang yang punya hak milik itu dirampas semena-mena dan seterusnya karena tidak ada hukum. Makanya dari situ muncullah orang-orang yang ayo kita bikin monarki gitu. Harus ada otoritas yang melampaui kita semua yang diwakili oleh seorang katakanlah seorang pemimpin gitu. Tapi kemudian karena sudah ada pemimpin yang totaliter, kemudian melahirkan perbudakan dan kekerasan semena-mena seperti itu, masyarakat berubah menjadi feodalisme, kemudian feodalisme dibantah oleh orang-orang kapitalis dengan mengatakan bahwa kenapa kami harus bekerja seumur hidup sementara keturunan bangsawan itu dari lahir sampai dia mati dia tidak pernah bekerja hanya karena darah begitu. Bangsawan atau tuan tanah itu menindas orang-orang yang bekerja begitu. Akhirnya perlawanan ini, pemberontakan orang-orang kapitalis melawan feodal ini mengubah sistem masyarakat menjadi kapitalis. Mohon maaf, tadi kelompok borjuis Pak ya. Jadi borjuis ini orang-orang yang ditindas di dalam feodalisme. Nah, sekarang kita hidup di era kapitalisme di mana semua orang itu bebas. Jadi produk yang paling khasnya itu adalah free market. Jadi memang ini free market vulgar yang betul-betul tidak ada batasan. Jadi pasar itu berjalan dan pembentukan harga itu terjadi secara bebas berdasarkan persaingan. Jadi kalau misalnya saya pengusaha, pasti saya akan berusaha untuk memahalkan produknya saya gitu, supaya bisa mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin, tapi jangan terlalu mahal sampai nanti tidak laku gitu. Nah, ketika menggaji pekerja, saya juga harus mengurangi sampai serendah mungkin supaya profit perusahaan saya tinggi, tapi jangan sampai mereka mati gitu. Jadi kalau dalam beberapa catatan, memang Marx melihat kadang-kadang ada pembantu yang mati kelaparan di dalam sebuah rumah yang sangat megah gitu. Karena memang kapitalisme di Eropa pada waktu itu udah sangat vulgar sekali, tidak ada batasan, tidak ada katakanlah jaminan sosial, kemudian tidak ada upah minimum dan seterusnya begitu. Nah, akhirnya orang-orang katakanlah orang-orang proletar ini melawan begitu. Mereka bilang kapitalisme ini menindas gitu karena akumulasi kekayaan yang tadi itu merugikan orang-orang yang tidak punya modal. Akhirnya proposalnya adalah di dalam sistem sosialisme tidak boleh ada private property, tidak boleh ada orang yang mempunyai usaha, tidak boleh ada orang yang bisa mendapatkan uang hanya karena memiliki sesuatu gitu. Jadi dia tidak bekerja, dia dapat uang hanya karena dia memiliki sesuatu. Yang berkeringat orang lain, yang berdarah-darah itu orang lain. Dan ini yang dikritik oleh orang-orang proletar. Sehingga nanti diharapkan kita bisa sampai ke sebuah sistem yang namanya sosialisme, di mana tidak ada lagi hak milik atas properti. Dan ini pun belum final, karena orang-orang sosialis mendambakan sebuah sistem penataan masyarakat yang kita sebut komunisme, yaitu sesudah tidak ada private property, maka tidak ada lagi kelas. Semua orang setara di bawah dictatorship.
di bawah seorang pemimpin diktator begitu. Itu yang diciptakan oleh orang-orang komunis begitu, Pak. Tapi itu sulit kayaknya, Pak, ya. Yang kita mendapat sosis sulit, itu pasti sulit ya. Karena dari pengalaman, katakanlah waktu masa pemerintahan Gorbachev, Pak, ya, di Rusia dulu. Semua orang pengen ke Rusia gitu. Tapi sebenarnya secara diam-diam Rusia itu sangat menderita. Mereka mengalami krisis ekonomi dan seterusnya. Sampai kemudian Gorbachev secara berani dia mengatakan begini. Saya membayangkan Gorbachev ini seperti Yesus yang khotbah di bukit gitu. Jadi dia bilang dari dulu sampai sekarang kita menderita karena kita melayani ideologi manusia untuk ideologi. Sekarang harus dibalik, ideologi harus demi manusia gitu. Karena itu untuk pertama kalinya dia menandatangani kerjasama dengan Amerika Serikat dan mengizinkan sebagian unsur kapitalisme untuk masuk ke dalam Rusia. Pertama kalinya McDonald buka, kemudian orang sangat antusias, sistem perdagangan dibuat lebih bebas, kemudian ekonomi bisa bangkit dan mereka keluar dari resesi gitu, Pak. Iya, menarik. Pak Melki? Dapat ya, Pak, ya? Bisa ya, mantap ya. Oke, Pak Edward, pertanyaan saya terakhir ya. Singkat aja kita untuk mengenal Karl Marx lebih dalam, karena kayaknya Pak Edward mendalami Karl Marx. Sebenarnya Pak Edward ada pernah baca nggak kisahnya atau bukunya kenapa Karl Marx ini menjadi ateis gitu? Atau memang itu ditempelkan orang bahwa dia ateis dengan segala bentuk pemahaman sosialnya itu? Bukan, Pak. Jadi ketika dia mati tahun 1883 itu memang jelas pemakamannya itu memang di section orang ateis, dan itu memang dia dihadiri hanya oleh sedikit kerabatnya. Jadi secara legal dia memang ateis, kemudian secara ideologis itu tercermin dari tulisan-tulisannya yang sangat materialis. Dia memang seorang ateis, tapi dengan catatan dia tidak menganjurkan apalagi memaksakan itu kepada orang lain gitu. Oke. Jadi memang Karl Marx itu ateis ya. Sehingga label ateis dialah yang membuat semua pemikirannya sulit diterima di Indonesia ini, termasuk Indonesia ini, Pak, ya. Ya, betul. Untuk mempengaruhi. Padahal jadi kalau kita membandingkan dengan yang dulu terjadi di Pulau Seribu, Pak, ya. Iya. Jadi ketika BLP mengatakan ya saya nggak peduli kalaupun kalian menyalahgunakan ayat. Ya. Saya nggak peduli. Jadi kritiknya sebenarnya di penyalahgunaan ayatnya, bukan di ayatnya. Nah, sama seperti itu ketika dia menulis kritik terhadap Hegel, kritiknya bukan ke agamanya, tapi penyalahgunaan terhadap agamanya. Bagaimana kemudian kata-kata ini di reframe dan dibuat sedemikian rupa sampai disalahpahami oleh banyak orang, ini menjadi percakapan yang sangat panjang. Nah, itu dia. Oke, Pak Melki masih ada? Iya, cukup, Pak. Cukup ya. Sudah jelas dapat intinya sebenarnya apa yang dikhotbahkan di dalam gereja itu harusnya tindakan nyata yang harus kita perjuangkan di kehidupan sehari-hari. Artinya itulah mungkin yang saya lihat kalau kita lihat korelasinya dengan teologi kebebasan ini. Ya, jadi intinya khotbah itu jangan di awan-awan terus, harus mendarat ke bumi gitu ya. Harus mendarat ke bumi. Oke, khotbah itu harus dijatuhkan ke bumi, Pak. Nah iya, karena kalau kita kebanyakan ngomong surga, bahaya juga ya. Kita harus mendarat ke bumi dan membantu sesama kita. Oke, Pak Edward, terima kasih untuk pembelajaran kali ini, luar biasa ya. Saya kira yang menonton juga harus tahu banyak supaya kita ini membuka pikiran kita lebih luas tentang Karl Marx. Terima kasih Pak Edward atas waktunya. Kita tutup dulu. Kiranya ini memberkati dan tetap di dalam channel kita Hanya Alkitab. Kita mengundang narasumber untuk berbicara dari berbagai segi, teologi, doktrin, filsafat, dan fenomena kekristenan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.